Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horror yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi di kampung halamanku bertahun-tahun yang lalu. Suatu hari sebuah rumah terbakar dengan barang-barang berharga di dalamnya. Penduduk desa bekerja sama untuk memadamkan api. Tetapi sayangnya sudah terlambat. Rumah yang terbakar itu adalah milik seorang janda yang tinggal sendirian. Dan dia memiliki kebiasaan aneh berbicara sendiri. Dan setelah api padam, wanita tua itu ditemukan tidak bernyawa lagi. Ada bau hangus yang kuat di mana-mana. Semuanya telah menjadi abu. Tetapi ada satu hal yang aneh. Warga desa tidak menemukan tanda-tanda api di sudut rumah. Orang-orang datang untuk melihat. Sebuah papan diletakkan di atas meja tetapi tidak jelas tulisannya. Meskipun meja pemujaan telah terbakar menjadi arang. Tetapi papan itu masih utuh dan api tidak menyentuhnya. Keanehan papan pemujaan itu membuat penduduk desa merasa takut. Kemudian mereka menguburkan jasad janda tua itu dengan baik. Sedangkan rumahnya telah lama ditinggalkan. Bertahun-tahun kemudian seorang pria mabuk dari desa sebelah berjalan melewati rumah itu. Pria itu berjalan di tengah malam dengan setengah kesadarannya. Tiba-tiba saja ia mendengar suara seorang perempuan yang memanggilnya. Ia segera melihat sekelilingnya. Ternyata suara itu berasal dari rumah janda yang telah lama ditinggalkan. Mengira ada seseorang di dalam sana, pria ini masuk tanpa ragu. Lagi-lagi suara itu terdengar. Itu adalah suara seorang wanita yang meminta pria itu untuk membawanya keluar, kemudian ia akan balas budi. Pria ini tidak melihat seorang pun di sana kecuali papan penyembahan yang tergeletak di lantai. Ia telah minum terlalu banyak malam itu, jadi ia tidak merasa takut. Ketika mengetahui bahwa papan penyembahan itu berbicara dengannya, ia mengambil papan itu untuk memeriksanya. Dan suara dari papan penyembahan itu terdengar lagi. Keesokan harinya di rumah, ketika pria itu masih tertidur, istrinya membangunkan ia dengan penuh omelan. Pria itu kebingungan setelah ia bangun ketika istrinya bertanya tentang papan penyembahan itu. Ia baru menyadari bahwa ia memegang papan penyembahan itu di tangannya. Ia tidak tahu bagaimana ia membawanya kembali, jadi ia terkejut dan ketakutan. Ketika ia hendak membuangnya, tiba-tiba saja papan penyembahan itu berkata, "Jangan buang aku akan membuatmu kaya." Papan penyembahan itu kembali berkata bahwa ada kekeringan parah di tahun berikutnya. Ia juga menyuruh pria itu untuk membeli dan menyimpan makanan. Setelah itu ia akan cepat menjadi kaya selama ia menyembah papan ini dan mempercayai kata-katanya. Pria ini mulai menantikan keberuntungan di tahun depan. Ia meminjam uang di mana-mana dan menimbun banyak makanan. Ia menaruhnya di tempat tersembunyi di dalam rumahnya. Dan benar saja, di tahun itu desa dilanda kekeringan parah. Gagal panen dan kelaparan melanda. Pria itu dengan cepat menjual makanan yang telah lama ia timbun. Kemudian menjualnya dengan harga berkali-kali lipat dan menghasilkan banyak uang. Ia membeli rumah besar dan menjalani kehidupan mewah yang diimpikan semua orang. Papan itu juga ia sembah seperti dewa yang penuh dengan rupa. Suatu hari papan itu kembali berbicara kepadanya. Ia menyuruh pria itu untuk mengubur dan menyembunyikan semua harta miliknya. Karena malam ini seseorang akan datang dan mencoba untuk mencurinya. Pria ini mengikuti perkataan papan penyembahan itu. Dan setelah menyembunyikan hartanya, pria ini melarikan diri bersama istrinya untuk bersembunyi. Dan benar saja, malam itu memang beberapa perampok memasuki rumah mereka. Tetapi setelah mencari, mereka tidak dapat menemukan apapun yang berharga. Setelah beberapa hari, ia dan istrinya kembali ke rumah. Dan meskipun barang-barang mereka hancur, tapi uang mereka tidak hilang sedikit pun. Ia sangat berterima kasih kepada papan penyembahan itu. Ia memujanya siang dan malam. Dan pada akhirnya papan penyembahan itu berkata bahwa ia hanya bisa membantu pria itu sebanyak 3 kali. Dan 2 bantuan telah ia berikan. Papan itu bertanya kepadanya apakah ia mempunyai keinginan yang belum terpenuhi. Kemudian pria ini berpikir sejenak. Ia mempunyai rumah mewah dan uang. Ia hanya kekurangan wanita cantik. Karena ia berpikir bahwa istrinya terlalu jelek. Jadi ia memohon kepada papan penyembahan agar ia memberikannya seorang istri yang cantik. Malam itu juga ketika ia tidur di sebelah istrinya, wanita itu belum berubah sama sekali. Dan ia masih sama seperti sebelumnya. Sedangkan pria ini sudah tak sabar bertemu dengan istrinya yang cantik. Ia berusaha untuk tidur sesekali juga melirik istrinya. Lalu setiap jam istrinya mulai berubah. Ia berangsur-angsur menjadi cantik dan muda lagi. Satu-satunya hal aneh adalah ada bekas luka di lehernya.
Tetapi pria itu mengabaikannya. Ia dengan bangga membawa istrinya setiap hari ke jalan untuk memamerkannya kepada semua orang. 2 tahun kemudian saat mereka berjalan bersama, suami istri itu bertemu dengan seorang pria tua yang bersikeras bahwa istrinya adalah putri dari pria tua itu. Sedangkan kedua orang tua istrinya telah meninggal dunia. Jadi modus orang asing seperti itu membuatnya sangat marah. Setelah bertanya, ia mengetahui bahwa putri pria tua itu telah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan istrinya memiliki penampilan yang sama dengan putri pria tua itu. Jadi pria tua itu hanya salah paham. Keduanya merasa bahwa pria tua itu sangat menyedihkan. Jadi kemudian mereka menerima pria tua itu dan istrinya. Kedua orang tua itu merawat mereka seperti anak sendiri. Di tahun berikutnya, istri pria itu melahirkan seorang bayi laki-laki yang gemuk dan sehat. Itu membuat semua orang di keluarga merasa senang. Hanya saja papan penyembahan itu tidak pernah berbicara lagi. Pria itu juga tidak meminta apapun, tetapi masih secara teratur membakar dupa dan berdoa setiap hari sebagai tanda terima kasih dan syukur. Sampai sini dulu cerita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.